Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali berkumpul bersama-sama menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, yakni menunaikan sholat subuh berjamaah yang diteruskan dengan rangkaian zikir dan halaqah ilmiah yang biasa dilaksanakan setiap pagi hari Sabtu di Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang. Sungguh insya Allah yang hadir di tempat ini, yang ikut bersama-sama berjamaah salat subuh adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, memiliki satu kesadaran bahwa hidup ini adalah sebagai mazra'atul akhirah. Dunia adalah sebagai tempat bercocok tanam, berbekal diri sebanyak-banyaknya untuk amal saleh, untuk kehidupan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak. Salah satu amal saleh yang kita lakukan pada saat ini adalah menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah dan pengajian ini. Mudah-mudahan niat tulus dan ikhlas dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas pembahasan kita di masa yang lalu sebelum memasuki topik pembicaraan pada subuh kali ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami jalan buntu untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya, ketika intimidasi dan kriminalisasi terhadap diri Rasul, bahkan pembunuhan terhadap diri Rasul direncanakan dengan begitu massal, penganiayaan terhadap pengikut-pengikutnya begitu terjadi, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas ya Muhammad. Bukan hanya Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, tapi begitu luas belum engkau datangi. Maka atas dasar perintah Allah, Rasulullah pun melaksanakan hijrah, meski perjalanan yang penuh dengan lika-liku, semak belukar dan terjal, sulit medan untuk dilalui, yang diiringi dengan intayan bahaya dari orang-orang kafir Quraisy mengejar dan ingin membunuhnya. Tapi segala tantangan, rintangan, hambatan dan cobaan pada saat itu dapat dilalui dengan mulus atas izin Allah serta bimbingannya, perlindungannya. Sampailah di sebuah desa yang kita kenal dengan Kuba. 4 hari lamanya Rasulullah di sana tinggal dan mendirikan masjid
yang kita kenal sekarang ini Masjid Quba. Tinggal di sebuah komplek perkampungan Bani Amr bin Auf. Menunaikan sholat 5 waktu dan juga menunaikan sholat Jumat berjamaah yang pertama kali didirikan dan diimami oleh Rasulullah. Karena kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu ayatnya turun di Makkah, tapi pelaksanaannya hanya bisa di Masjid Quba itu sendiri. Selesai 4 hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid sebagai daidnya meneruskan perjalanan menuju Yastrib pada saat itu. Orang-orang Madinah mereka keluar berhamburan berbondong-bondong dari rumahnya, ingin melihat dan menyaksikan kedatangan Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Bahkan mereka semuanya berharap agar Rasulullah berhenti di rumah mereka, menjadi salah satu bagian daripada keluarga mereka dan memperkuat kehidupan keluarga mereka. Tidak hanya sampai di situ, mereka menghalangi jalan sampai tali ontanya itu dipegang-pegang oleh mereka supaya onta itu berhenti. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan onta ini berjalan karena dia berjalan atas dasar perintah Allah. Akhirnya berhentilah di sebuah perkampungan Bani Najjar. Dan onta pun berderu berhenti di depan rumah salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah menjadi rumah pilihan di mana Rasulullah berhenti dan di situ Rasulullah menginap. Tinggal bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Tentu saja ini adalah merupakan satu kehormatan dan kemuliaan atas diri sahabat. Ayyub Al-Ansari adalah orang yang pernah baiat Aqobah di Madinah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang paling tua di antara jajaran sahabat-sahabat yang lainnya. Suku Khadraj, kabilah Bani Najjar. Umurnya 80 tahun. Wafat pada tahun 52 Hijriah. 7 bulan Rasulullah berada di situ. Awal-awal ketika Rasulullah sampai, kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk menempati tempat yang paling atas. Karena ada 2 lantai. Ya, ada 2 lantai. Rasulullah dipersilahkan untuk menempati tempat yang paling atas. Karena tidak enak Abu Ayyub Al-Ansari ini berada di atas sementara Rasulullah di bawah. Tapi Rasulullah memilih untuk berada di lantai bawah dalam rangka memudahkan umat Islam yang ingin bertemu dengannya. Abu Ayyub Al-Ansari ini wafat, meninggal dunia di Konstantinopel. Waktu itu adalah namanya Roma, ibu kotanya Konstantinopel, negaranya bernama Romawi. Kemudian berubah, Konstantinopel ini menjadi nama sekarang Istanbul, dan Romawi itu sekarang jadi Turki. Ya. Jadi Istanbul menjadi Konstantinopel menjadi ibu kota Romawi, kemudian berubah menjadi Istanbul, sekarang menjadi Turki dan ibu kotanya dipindahkan ke Ankara. Ya itu masuk ke wilayah Asia karena Turki itu dia dibelah oleh sungai Bosporus, ya, yang sebelah sana itu benua Eropa dan seberang sungai tersebut adalah benua Asia. Sekarang ibu kotanya Ankara. Beliau wafat di Istanbul. Sekarang makamnya ada di samping benteng, ya, kota Istanbul itu sendiri, dan mendirikan masjid namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil 2 orang anak kecil. Dan ternyata 2 orang ini sudah ditinggal wafat oleh bapaknya, sehingga mereka berdua menjadi anak yatim. Dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah mengetahui bahwa mereka berdua ini memiliki sebidang tanah yang di sekitarnya adalah perkebunan yang ada di Madinah. Dan tanah ini biasanya digunakan untuk mengeringkan kurma. Sekitarnya kebun kurma yang sangat subur, mereka memetik kurma-kurma tersebut kemudian dikeringkan di situ untuk agar lebih awet dan bertahan lama. Rasulullah ingin membangun masjid dan membeli tanah milik 2 orang ini. Menanyakan harganya. Berapa harga tanah di sini, kata Rasulullah. Aku ingin membeli tanah ini dan di atas tanah ini aku akan mendirikan sebuah masjid. Ya. Akhirnya dalam sebuah riwayat Rasulullah membelinya dengan harga di atas pasaran. Harga yang mahal yaitu 10 dinar. Tetapi anak kecil ini sebelumnya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, justru kami sepakat berdua berniat ingin menghibahkan tanah ini kepadamu ya Rasul." Tapi Rasulullah sangat tahu dan peka situasi dan kondisi seseorang, bahwa anak ini masih kecil dan perjalanan hidupnya masih panjang. Anak ini adalah yatim dan membutuhkan biaya hidup yang cukup besar. Maka permohonan hibah tanah ini kepada Rasulullah oleh Rasulullah ditolak, sehingga membelinya dengan harga 10 dinar. Akhirnya terjadilah transaksi antara Rasulullah dengan 2 anak ini secara syariat. Kemudian Rasulullah pun membangun masjid yang namanya sekarang Masjid Nabawi. Pembangunan masjid pada saat itu hanya berukuran 30 kali 35 meter. Luasnya yaitu 1050 meter. Rasulullah sendiri membawa batu, meletakkannya di atas tanah yang dijadikan sebagai dinding, sebagai pondasi. Ya. Pondasi kemudian naik ke atas menjadi dinding dan tidak ada atapnya. Ya, dulu tidak ada atapnya, hanya dinding saja. Ya. Dan masjid yang dibangun langsung atas komando, instruksi dan keteladanan Rasulullah 1050 meter itu, ya, hanya memiliki 3 pintu. Ya. Pintu kanan, pintu kiri, dan pintu belakang. Pintu belakang ini suasananya teduh dan nyaman, yang biasa digunakan untuk menampung orang-orang miskin dan juga tamu-tamu asing yang dikenal dengan as-sufah. Dan masjid ini pula bawahnya lantainya tidak ada apa-apanya, tanah langsung. Menghadapnya pun bukan ke Ka'bah Al-Musyarrafah, akan tetapi masjid ini menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, Palestina. Karena ketika Isra dan Mi'raj adanya satu kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu ini, belum ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala menghadap kemana, ya, kiblatnya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Maka Rasulullah membangun ini menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, mengikuti para nabi dan para rasul sebelumnya. 16 bulan lamanya dalam kitab Ushulul Fiqh itu dibahas. Ada naskhus sunnah bil
bil kitab, ada sunnah yang dinasakh oleh Al-Quran. 16 bulan lamanya Rasulullah mendirikan sholat 5 waktu menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Ya. Rasulullah terus berdoa kepada Allah supaya kiblat kita mendirikan sholat 5 waktu itu dialihkan ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Pengalihan arah kiblat ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Maha mengetahui Rasulullah selalu menegadahkan tangannya menghadap langit, berdoa kepada Allah untuk dialihkan kiblat salat dengan kiblat yang disukai. Maka turunlah ayat Al-Quran. Turunnya ayat Al-Quran ini bertepatan dengan bulan Rajab, bulan sekarang ini, ketika Rasulullah melaksanakan salat di sebuah musola itu namanya, atau masjid itu namanya Masjid Bani Salamah, yang ada di sebelah utara Masjid Nabawi, kira-kira 7 kilometer. Di sana menunaikan salat. Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan salatnya adalah salat zuhur. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa salatnya adalah salat asar. Tetapi yang penting di sini adalah ketika Rasulullah mengimami salat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis. Ayat ini turun ketika Rasulullah mendirikan salat, ya, pas di rakaat kedua mau ketiga. Maka begitu ayat ini turun, langsung di rakaat ketiga ini Rasulullah memutar arah kiblatnya 180 derajat, yang tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu, palingkanlah wajahmu, ya, berkiblatlah kamu ketika mendirikan salat itu ke arah Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Mulai dari situlah sampai sekarang dan sampai hari kiamat, umat Islam salat 5 waktu menghadapnya harus ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah menunaikan salat ini, ada orang yang berteriak lari ke Masjid Nabawi. Rasulullah telah mengubah arah kiblat, dan kiblat kita sekarang ini bukan ke Baitul Maqdis, akan tetapi ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Saudara-saudara, kira-kira setelah berjalan, kemudian ada ide dari sahabat untuk memperkuat Masjid Nabawi ini, dibikin atapnya dengan tanah lempung supaya kuat. Akan tetapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas izin Rasulullah, kemudian masjid ini diperluas menjadi 1452 meter persegi. Terus zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, bahkan sampai Bani Umayyah. Ya. Pada tahun 1909, satu-satunya masjid, apalagi rumah, satu-satunya masjid di semenanjung Arab yang diterangi dengan cahaya listrik hanya Masjid Nabawi. Yang lainnya tidak ada. Kemudian perkembangan berikutnya, perluasan dan lain sebagainya, ini tidak akan terlepas dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi raja di negeri Saudi itu. Di antaranya pada tahun 1950,
1950. Kemudian diperluas oleh Raja Abdul Aziz menjadi 16.327 meter. Kemudian pada tahun 1973 diperluas lagi oleh Raja Faisal menjadi 35.000 meter persegi. Terus sekarang perkembangan ya, dengan teknologi-teknologi yang baru, diharapkan nanti pada tahun 2040 ini masjid ini mampu menampung sebanyak 1,2 juta jamaah. Dan Masjid Nabawi ini adalah masjid yang termegah dan termewah di dunia sampai saat ini. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah kembali ikut bekerja membuat masjid tersebut dan berdoa, Allahumma inna al-ajra ajrul akhirah warhamil ansar wal muhajirin. Ya Allah, sesungguhnya pahala itu adalah pahala untuk akhirat dalam pembangunan masjid ini, dan rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya selama 7 bulan, dan selama itu juga proses pembangunan masjid dan rumah Rasulullah selesai. Begitu masjid itu selesai, pembangunan rumah Rasulullah pun selesai, maka pindahlah Rasulullah beserta dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, yaitu di tempat rumah yang baru selesai dibangun itu. Antara rumah Rasulullah dengan di masjid tersebut, biasa Rasulullah menyampaikan risalah kenabiannya, itulah lalu lalang yang selalu dilintasi oleh Rasulullah yang kita kenal dengan Raudhah. Satu tempat yang mustajab untuk memohon dan berdoa kepada Allah apapun yang kita pinta. Dengan ukuran yang sangat kecil, sekarang rumah tersebut merupakan bagian daripada Masjid Nabawi yang biasa kita setelah menunaikan salat 5 waktu ketika umroh dan haji, di sana kita bersama-sama berziarah melewati kuburan Nabi. Rasulullah tinggal di situ beserta dengan Siti Aisyah sampai akhir hayatnya. Begitu Rasulullah meninggal dunia, para sahabat bingung. Ada 2 hal yang harus diselesaikan yang sangat urgent pada saat itu. Yang pertama adalah siapa yang menggantikan sebagai pemimpin umat dan pemimpin agama, bukan menggantikan kenabian dan kerasulannya. Sehingga wafatnya di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal itu dimakamkan Rasulullah pada hari Selasa. Yang diurusi pada saat itu adalah siapa yang menggantikan pemimpin agama, pemimpin negara, mengestafetkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakanlah satu pemilihan. Dari pemilihan itu secara ringkas dan singkat, Abu Bakar mendapatkan suara 100%. Tidak ada yang memilih yang lainnya. Ini kata Abu Bakar, kok bisa 100%? Ulang lagi, mungkin salah ini. Diulang lagi 100% lagi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kekhilafahan Rasulullah itu didukung oleh 200% oleh rakyatnya. Ya. Usai pelaksanaan pemilihan itu, kemudian yang kedua, di mana Rasulullah ini akan dikebumikan? Melalui musyawarah yang ketat, Abu Bakar teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa para nabi dan para rasul terdahulu mereka itu dimakamkan di suatu tempat
di mana di situ dia dicabut nyawanya oleh Allah. Rasulullah meninggal dunia di kamarnya, di rumahnya, maka atas dasar itulah akhirnya dimakamkan di dalam kamar dan rumah sendiri. Ya. Selesai pemakaman, terus berjalan waktu, Abu Bakar akhirnya begitu merasa waktunya, ajalnya sudah dekat, dia memohon kepada anaknya, memohon kepada Siti Aisyah, ya, istri Rasul. Ya Aisyah, aku izin, aku mohon nanti kalau aku wafat nanti tolong dimakamkan di samping Rasulullah. Diberikan izin oleh Siti Aisyah, akhirnya begitu Rasulullah wafat langsung dimakamkan di sampingnya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, memohon izin kepada Siti Aisyah untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah, dan dikabulkan, diizinkan, yang akhirnya 3 makam itu sampai sekarang, makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, itu mereka berada bertiga, ya, berdampingan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muhajirin bergabung dengan Rasulullah, sehingga tidak ada satupun orang-orang Islam yang ada di Mekah kecuali mereka yang terhalang dan terkurung. Semuanya hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun rumah yang ada di Madinah, rumahnya orang-orang Ansar, kecuali seluruh penghuni rumahnya sudah masuk ke dalam ajaran Islam. Kemudian berikutnya adanya suatu perubahan dan perkembangan yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perkembangan dan perubahan itu hanya sebuah lafaz dan makna, itu terjadi. Salah satu di antaranya perubahan nama. Kalau tadi saya katakan ada perubahan nama dari Konstantinopel menjadi Istanbul, ya, dari Romawi menjadi Turki. Di sini pun ada sebuah perubahan. Kampung tersebut, kota tersebut asalnya namanya bernama Yasrib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ada kata-kata Yasrib. Wa id qalat ta'ibatum minkum ya ahla Yasrib. Yasrib. Ya. La muqama lakum farji'u. Ini adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 13 surat ke-33. Ada kata-kata Yasrib. Ya, sebagai bukti bahwa memang dulu, ya, Rasulullah ketika hijrah dan datang ke Madinah itu namanya Yasrib. Nama Yasrib, ya, kota Yasrib ini diganti oleh Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Karena Yasrib itu mengandung makna yang sangat jelek. Di antaranya Yasrib itu mempunyai makna al-law. Yasrib itu al-law, artinya tercela dan mendatangkan kesialan, gitu ya. Ini dalam ucapan kata-kata orang Arab, Yasrib itu artinya adalah al-law, arti bahasa Indonesia adalah tercela dan mendatangkan kesialan. Ini tentu saja satu nama yang sangat jelek untuk didengar, dan ini tapi sudah menjadi umum dan terkenal pada saat itu. Ya. Yasrib juga mempunyai arti ta'yir, ya, yaitu pencacatan. Ya, jadi satu kampung yang cacat, satu kampung yang tercela, satu kampung yang mendatangkan kesialan.
Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cukup miris gitu. Nama ini adalah mana yang tidak sesuai dengan harapan sebagai manusia yang normal yang memiliki keinginan untuk kesempurnaan di dalam hidupnya dan tinggal di sebuah kampung yang enak dan didengarnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah sebuah proses yang terjadi dalam pembuatan Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang ini. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang-orang Muhajirin ketika datang bersama dengan Rasulullah tentunya mereka tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena banyak di antara mereka yang baru kali itu datang ke situ dan bertemu dengan mereka. Tapi bagaimana Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka begitu harmonis? Tidak ada satupun seorang tokoh di permukaan bumi ini sampai sekarang yang dapat mempersatukan dan mempersaudarakan antara dua kelompok yang begitu luar biasa. Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka Muhajirin dan Ansar atas dasar persamaan. Atas dasar persamaan antara orang Muhajirin dan Ansar, sehingga orang-orang Ansar itu mereka berlomba-lomba dengan antusiasnya ingin menjadikan orang-orang Muhajirin sebagai saudaranya. Ini ya. Sehingga mereka mengatakan dan memberikan hak atas tanah mereka. Ini adalah rumah saya, kata orang-orang Muhajirin, kata orang-orang Ansar. Dan kalian punya hak atas tanah ini. Kalian punya hak atas rumah ini beserta seluruh perabotan yang ada di dalamnya. Bahkan peternakan yang saya miliki itu adalah milikmu juga. Subhanallah. Rumahnya beserta isinya dan seluruh harta yang dimilikinya itu juga menjadi milik orang-orang Muhajirin yang datang sebagai tamu, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan orang-orang Muhajirin sendiri juga mereka sangat berterima kasih, merasa diayomi dan merasa diterima dengan luar biasa ramah tamah dan kesantunannya. Orang-orang Ansar tidak hanya sampai di situ, mereka juga lebih mendahulukan, lebih mengutamakan tamunya yang dijadikan sebagai saudara itu ketimbang dengan kepentingan dirinya dan keluarganya. Ya. Ini luar biasa. Sampai pernah satu orang, salah seorang dari orang Ansar berbicara dengan orang Muhajirin. Salah seorang Ansar dengan berbicara dengan salah seorang Muhajirin, dia mengatakan begini, wahai saudaraku orang Muhajirin, ya, dia perlihatkan seluruh hartanya, apakah itu tanahnya, perkebunannya, pohon-pohon yang ada di dalamnya, juga peternakannya, diperlihatkan. Ini adalah harta milik saya, milik pribadi saya. Kalau kamu menginginkan, ya, silahkan ambil separuh dari harta yang saya miliki. Kalau dia punya kebun 1 hektar, ya 5.000 diambil untuk
dan diberikan kepada saudaranya Ansar. Ini ya, separuh dari harta yang dimilikinya diserahkan tanpa syarat kepada orang muhajirin sebagai tamu dan saudaranya. Bahkan lebih daripada itu semua, dia panggil itu salah seorang muhajirin, saya tuh punya istri 2. Ya, kata orang Ansar, saya punya istri 2. Lihat di antara 2 istri saya, mana yang paling menarik untuk kamu? Mana yang paling cantik menurut kamu? Kemudian akan aku ceraikan untuk engkau kawini. Itu sampai situ. Ya. Istrinya yang dicintai, istrinya yang disayangi, istrinya yang lahir dari rahimnya, keturunan-keturunan yang diharapkan menjadi keturunan yang saleh dan salehah, yang mengestafetkan perjuangannya untuk juga melindungi dia di saat masa-masa tua, itu disuruh dipilih, diambil salah satu di antara mereka itu diberikan kepada orang muhajirin, diceraikan dan dikawini oleh mereka. Saudara-saudara, orang-orang muhajirin luar biasa mendapatkan penerimaan dari persaudaraan yang betul-betul suatu persaudaraan, salah satu dasar, ya satu-satunya untuk menggapai suatu persaudaraan yang bersifat internasional. Satu-satunya persaudaraan menjadi perintis untuk dunia baru atas dasar risalah dan dakwah Islamiyah, yang memiliki visi dan misi risalah dan dakwah Islamiyah menuju tatanan dunia baru yang didasarkan kepada akidah dan tujuan yang baik. Ya. Maka sampai saat sekarang ini, orang-orang Madinah adalah orang-orang yang sangat dikenal dengan santunnya, sangat dikenal dengan baiknya, ya. Sangat dikenal dengan keramahannya. Begitu luar biasa menerima dan menjamu orang-orang dari luar Madinah. Beberapa saat yang lalu saya pernah ketemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, dan begitu aktif, begitu interaktif, begitu respons. Ya, mereka seolah-olah mengenal kita. Min fin antum, dibilang, anak Indonesia. Saya dari Indonesia, saya orang Indonesia. Jadi percakapan seolah-olah seperti orang yang sudah begitu lama kenal, ya, dan begitu sering ketemu dengannya, sehingga keakraban yang kami rasakan berdialog, berbicara, berbincang-bincang dengan mereka kita dapatkan pada saat itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah sejarah singkat pembangunan Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang. Begitu megah, begitu luas. Ternyata dulunya dibangun langsung oleh Rasulullah, hanya memiliki lahan 30 kali 35 meter seluas 1050 meter. Karena keberkahan dari tangan Rasulullah, karena keberkahan yang Allah curahkan kepada baginda Rasulullah beserta dengan para sahabat dan kaum muslimin, sampai sekarang ini masjid itu menjadi masjid yang megah dan terluas di seluruh dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk terus mengikuti sepak terjang Rasulullah sebagai wujud kecintaannya kepada beliau, dan menjadi hamba Allah dan umatnya yang ditakdirkan man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang mencintai aku, mengikuti sepak terjangku, menjalankan sunnah-sunnahku, maka dia termasuk hamba Allah dan umatku yang nanti akan bersanding berada di dalam surga insya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallah iyaya wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.